Shalom saudara, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini dan mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu, berikanlah kami hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami renungkan bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudaraku. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Memiliki Pengharapan. Nah, kita akan belajar dari Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6. Nah, saya akan bacakan untuk saudara bisa menyimaknya di video yang ada. Firman Tuhan berkata, kemudian berkemaslah ia, yaitu Naomi, dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Nah, perhatikan kata ini, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, di ayat ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Naomi. Pada waktu itu rumah tangga Naomi mengalami krisis ekonomi. Waktu itu dia mengalami kelaparan. Kemudian dia pindah, satu keluarga, dia beserta suaminya dan dua anaknya pindah dari Bethlehem, mereka pindah ke Moab karena ada kelaparan di Bethlehem. Nah, ketika mereka pindah di Moab, tiba-tiba mereka mengalami musibah, mereka semakin miskin. Kemudian suami Naomi meninggal, kemudian kedua anak Naomi meninggal. Hanya tinggal dua menantu perempuannya, saudara. Naomi pada waktu itu mengalami kehidupan yang penuh masalah. Di dalam perekonomian, Naomi susah payah mengalami kekurangan, mengalami ketidakstabilan ekonomi. Kemudian Naomi juga mengalami duka cita. Suaminya meninggal dan kedua anaknya meninggal, generasinya terputus, saudara. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat sesudahnya, Naomi rumah tangganya dipulihkan Tuhan. Menantunya Rut dinikahi oleh Boas, kemudian mempunyai anak, dan Naomi memiliki cucu dan juga memiliki kehidupan yang diberkati karena Naomi menjadi mertua dari Boas dan hidupnya dipenuhi dengan kecukupan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, saudara, pada siang hari ini kita akan belajar apa salah satu kuncinya dari kehidupan yang terpuruk dirubah oleh Tuhan menjadi kehidupan yang diberkati dan penuh dengan janji-janji Tuhan. Naomi dari yang terpuruk, Tuhan rubah kehidupannya menjadi kehidupan yang penuh dengan mujizat. Nah, kita akan belajar beberapa kunci atau teladan yang diajarkan oleh Naomi sehingga dia bisa melewati badai kehidupan yang dia alami, saudara. Dia mengalami kemiskinan, dia mengalami duka cita, meninggal oleh orang yang dia kasihi, dan dia terombang-ambing dalam ketidakpastian. Nah, di ayat yang ke-6 dari Rut pasal pertama, Alkitab menceritakan bahwa waktu itu ketika Naomi di Moab, dia bersiap-siap, berkemas-kemas untuk pulang kembali ke Bethlehem. Nah, Alkitab berkata, sebab di daerah Moab Naomi mendengar, perhatikan kata ini, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, umat Allah yang ada di Bethlehem. Nah, Naomi waktu itu mengalami keterpurukan dan dia mulai move on, saudara. Dia mulai cari jalan keluar dan dia akhirnya berpindah dari Moab kembali ke Bethlehem karena waktu itu Naomi mendengar. Nah, perhatikan kata kunci ini, mendengar. Naomi mendengar bahwa Bethlehem diberkati Tuhan dengan makanan, dengan musim menuai jelai. Naomi mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya yang ada di Bethlehem. Nah, karena pendengaran ini akan perbuatan baik Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di Bethlehem, makanya Naomi mulai berkemas. Dia pindah dari Moab, dia pindah ke Bethlehem. Nah, saudara, menarik sekali di sini menceritakan bahwa Naomi mendengar firman Tuhan, bahwa Naomi mendengar
perbuatan baik Tuhan, sehingga pengharapannya muncul. Ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan sudah berbuat baik memberkati ladang-ladang orang Bethlehem, Naomi mempunyai pengharapan, kalau aku kembali ke Bethlehem, pasti aku dipelihara oleh Tuhan. Nah saudara, kita belajar dari sini. Ketika kita mengalami kehidupan yang penuh dinamika, ketika kita mengalami kehidupan yang penuh dengan persoalan, mari miliki pengharapan bahwa bersama Tuhan hari esok akan lebih baik. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kita ini punya pengharapan? Simple. Kita harus belajar mendengar perbuatan Tuhan yang baik. Kita harus belajar mendengar akan firman Tuhan. Di situ mulai dari pendengaran, maka iman kita akan bertumbuh dan pengharapan kita akan janji Tuhan akan bertumbuh. Nah saudara, pada hari ini saya mengajak untuk kita yang saat ini mengalami persoalan di dalam kehidupan kita. Secara rasional mungkin kita memikirkan hari esok kelihatannya tidak baik saudara. Secara rasional kita memikirkan hari esok kelihatannya kapan persoalan ini bisa selesai. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan pada kita semua bahwa kita harus memiliki pengharapan. Bersama Tuhan hari esok akan lebih baik. Mari kita dengar perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Mari kita imani setiap janji-janji Tuhan. Ingatlah akan perbuatan Tuhan yang baik di masa lalu kita, atau mungkin rekan kita yang mengalami perbuatan Tuhan yang baik, kita dengar, kita banyak gunakan telinga kita untuk itu, sehingga mulai dari pendengaran akan perbuatan Tuhan yang baik itu dan pendengaran akan firman, pengharapan kita bisa bertumbuh dan kita bisa move on dan kita bisa diberkati oleh Tuhan di dalam masa depan kita, dan persoalan-persoalan kita mengalami jalan keluar. Karena itu saudara, milikilah pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Ajari kami untuk memiliki pengharapan. Ajari kami untuk menggunakan telinga kami, mendengarkan janji-janji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perbuatan Tuhan yang baik, pertolongan Tuhan yang baik di dalam hidup orang lain maupun di dalam kehidupan kami di masa lalu, sehingga kami lebih yakin, lebih percaya akan pengharapan hari esok akan lebih baik yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.